Sosok Faradila, mahasiswi UMM dibunuh kakak iparnya yang polisi di Pasuruan, ayah ungkap hubungannya. Terungkap sosok Faradila Amalia Najwa, 21, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, yang ditemukan tewas di sungai pinggir Jalan Raya Malang Pasuruan, di depan pabrik PT Satoria pada Selasa, 16 Desember 2025. Jasad Faradila Amalia Najwa ditemukan dalam kondisi telentang di dasar sungai yang kering dengan posisi lutut kaki tertekuk dan pakaian masih lengkap. Jaket hoodie, celana panjang, serta helm berwarna pink juga masih menempel di kepalanya. Belakangan terungkap Faradila adalah korban pembunuhan yang diduga dilakukan oknum polisi berinisial Bribka As, yang diduga kakak iparnya. Bribka As yang merupakan anggota Mapolsek Rucil Polres Probolinggo sudah diamankan di Polda Jatim sejak Selasa, 16 Desember 2025. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, As sudah ditangkap oleh anggota tim Jatanras Polda Jatim dalam pengembangan penyelidikan kasus tersebut. Kini, As sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Treskrimum Polda Jatim dan Bidang Propam Polda Jatim sejak hari kejadian, kemarin hingga Rabu, 17 Desember 2025. Yang bersangkutan untuk saat ini masih diamankan, ya. Jadi nanti 1x 24 jam tentunya yang bersangkutan akan ditetapkan ditahan sebagai tersangka tentunya. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, katanya di Balai Wartawan, Mapolda Jatim, Rabu, 17 Desember 2025, mengenai peran As dalam kasus tersebut, Jules mengungkapkan, pihaknya belum dapat mengungkap mengenai hal tersebut, mengingat proses penyelidikan dan penyidikan masih bergulir. Ya, jadi terkait dengan peran baik As maupun pelaku lainnya nanti akan saya sampaikan dalam perkembangan setelah proses penyidikan dan alat bukti serta barang bukti terpenuhi selanjutnya, ujarnya. Namun, Jules tak menegaskan, pengembangan kasus tersebut tidak berhenti pada penangkapan terhadap Bribka AS. Karena, diduga masih ada pihak lain yang ditengarai terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga, anggota tim Jatanras Polda Jatim, hingga kini, masih melakukan penyelidikan pengembangan untuk menangkan pihak lain yang terlibat. Dari hasil penyelidikan sementara yang diduga masih ada pelaku lainnya. Jadi yang bersangkutan tidak melakukan sendirian terhadap tindak pidana yang terjadi, ungkapnya. Oleh karena itu, Jules mengimbau masyarakat yang mengetahui duduk perkara kasus tersebut terutama sosok pelaku lain yang dimungkinkan terlibat, agar segera melaporkan ke markas kepolisian setempat. Warga masyarakat yang mengetahui terkait dengan peristiwa tersebut, dan terutama juga keberadaan pelaku lainnya agar menginformasikan kepada kami dari pihak kepolisian, baik di Polda, Polres maupun Polsek terdekat. Kami dari Polda Jatim juga memastikan akan memproses kasus ini secepat-cepatnya dan secara transparan, pungkasnya. Mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, ini berasal dari desa Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Terduga pelaku, Bribka As adalah kakak ipar Faradila, atau suami dari Husna, 34, kakak kandungnya. Faradila adalah anak bungsu dari pasangan Haji Ramlan, 60, dan Siti, 52. Faradila masih memiliki kakak sulung bernama Yanu, 36. Ayah korban, Haramlan mengakui hubungan Faradila dengan terduga pelaku, Bribka As tidak harmonis. Bahkan Bribka As juga tidak baik dengan kakak sulung korban. Yanu Ramlan terakhir berkomunikasi dengan korban 3 hari sebelum kejadian atau pada tanggal 14 Desember 2025. Saat itu korban meminta untuk diisikan token listrik. Karena saat itu, korban berada di Malang. Sebelum anak saya ditemukan meninggal dunia, dari CCTV kosnya itu terlihat dijemput oleh ojol. Kemudian tahunya kalau anak saya meninggal dunia keluarga dihubungi Polres Pasuruan setelah identitasnya diketahui dari sidik jari, kata Ramlan, Rabu, 17 Desember 2025. Setelah mengetahui jika anak bungsunya ditemukan meninggal dunia dan berada di RS Bayangkara Watu Kosek, Sidoarjo, Ramlan lantas menyuruh 2 sopir pribadinya dan Bribka As yang saat itu sedang berada di rumahnya sendiri di Kecamatan Keraksaan. Sepeda motor anak saya dan helmnya itu tetap ada di kosnya, katanya. Ramlan mengatakan, motif pembunuhan ini karena pelaku ingin menguasai harta. Anak saya ini kayak bendahara keluarga, jelas Ramlan. Terlebih, kata Ramlan, saat ditemukan, beberapa barang anak saya seperti HP dan dompet yang berisi ATM tidak ditemukan. Tapi ATM-nya sudah diurus dan sudah diblokir, pungkasnya.